warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami dari matkul Entrepreneurship. Jadi saya selaku materi pertama dari kelompok 1 akan memaparkan materi saya, yaitu studi kelayakan bisnis untuk wirausaha. Studi kelayakan bisnis untuk wirausaha, bangsa Indonesia seperti juga bangsa berkembang di dunia tengah dihadapkan pada masalah kemiskinan dan pengangguran yang jumlahnya semakin bertambah. Sebagian dari mereka adalah kaum terpelajar yang berusia produktif. Dampak pengangguran tidak hanya menjadi sumber kriminalitas, tetapi berakibat pada rendahnya produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan tersebut, pilihan tepat adalah menciptakan lapangan kerja dengan memaksimalkan potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang menganggur. Untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan tersebut, pilihan tepat adalah menciptakan lapangan kerja. Baik, untuk pemateri kedua saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi kami dari bab 6, yaitu aspek lingkungan industri dalam studi kenaikan bisnis. Secara umum, lingkungan organisasi dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah tingkatan eksternal terdiri dari lingkungan umum dan industri sebagai berikut. A. Lingkungan umum. Lingkungan umum adalah satu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Yang kedua, lingkungan industri. Lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif spesifik dan langsung terhadap operasionalisasi perusahaan. Selanjutnya, pada bab selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Kepada saudari Asima, silakan memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan membahas tentang aspek pasar dari pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Aspek pasar yang pertama yaitu pasar sasaran. Pasar sasaran yaitu sekelompok pembeli yang mempunyai sifat-sifat yang sama yang membuat pasar itu berdiri sendiri. Adanya sekelompok orang dengan ciri-ciri yang sama belumlah berarti mereka membentuk pasar sasaran. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses di mana pasar dibagi menjadi para pelanggan yang terdiri atas orang-orang dengan berbagai kebutuhan dan karakteristik yang sama untuk mengarahkan mereka untuk merespon tawaran produk atau jasa dan program pemasaran strategis tertentu dalam cara yang sama. Identifikasi segmen pasar yaitu para pemasar membagi struktur segmentasi menjadi 4 kategori untuk pasar konsumen dan industrial yang berkaitan dengan orang atau perusahaan. Dasar-dasar penentuan pasar sasaran yaitu yang pertama survei kepuasan pelanggan, yang kedua belanja hantu, yang ketiga itu analisis kehilangan pelanggan. Sekian dari saya memberikan penjelasan. Baik, selanjutnya pemaparan materi saya sendiri tentang hasil diskusi bab 9, yaitu aspek teknis teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Menurut beberapa pakar teknologi, terdapat beberapa definisi teknologi informasi. Yang pertama itu menurut A dan K. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Selanjutnya menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Selanjutnya, klasifikasi sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi dapat dibedakan dengan berbagai cara pengklasifikasian. Menurut Abdul Qadir dan Gerard, teknologi informasi dapat diklasifikasikan atas: pertama, menurut fungsi yang diemban sistem teknologi informasi dapat dibedakan atas dua, yaitu embedded IT dan decoded IT. Selanjutnya itu menurut Departemen dalam Perusahaan
informasi dibedakan atas sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut dukungan terhadap level manajemen dalam perusahaan, teknologi informasi dapat dibedakan atas sistem pemrosesan transaksi, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi eksekutif. Peranan teknologi informasi bagi perusahaan. Pada dasarnya, peranan TI bagi setiap perusahaan bersifat unik dan spesifik. Hal ini disebabkan karena masing-masing perusahaan memiliki strategi yang berbeda satu dengan yang lain. Alat-alat analisis yang digunakan dalam aspek teknik dan penentuan lokasi pabrik. Penentuan lokasi pabrik yang tepat akan meminimumkan beban biaya, baik biaya investasi maupun biaya eksploitasi. Secara sensitif variabel dan pemilihan lokasi yaitu yang pertama, bahan mentah, letak pasar, tenaga listrik dan air, supli tenaga kerja, dan fasilitas transportasi. Materi terakhir itu penentuan luas produksi, pendekatan konsep marginal cost dan marginal luas produksi optimal tercapai pada MC sama dengan MR. Metode linear programming. Metode ini jika produk yang dihasilkan terdiri dari satu jenis, jika produk yang dihasilkan terdiri dari dua jenis menggunakan pendekatan grafik, jika lebih dari dua jenis menggunakan metode simplex. Mungkin itulah pemaparan dari saya kepada saudara Salwa. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan melanjutkan materi bab 10, yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek manajemen. Dalam rangka pencapaian sasaran atau tujuan suatu bisnis tentunya melalui proses manajemen yang meliputi 4 fungsi manajemen itu sendiri, tetapi dalam buku cuma ada 3. Yang pertama, planning atau perencanaan usaha. Suatu perencanaan usaha adalah unit kegiatan yang direncanakan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu barang atau jasa yang diinginkan. Kemudian tahap-tahap pengembangan usaha. Yang pertama itu pengkonsepsian proyek usaha, kemudian yang kedua perumusan proyek, yang ketiga pemutusan ataupun pengesahan proyek usaha, yang keempat persiapan dan pengembangan proyek usaha, yang terakhir pelaksanaan usaha. Adapun persoalan umum dalam pelaksanaan usaha juga persoalan-persoalan yang sering dihadapi dalam menelaah sebuah usaha atau perencanaan. Yang kedua itu fungsi organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pengaturan setelah ada plan atau rencana. Dalam hal ini diatur dan ditentukan tentang apa tugas pekerjaannya. Kemudian unit-unit kerja, pembentukan bagian-bagian tentang siapa yang akan melakukannya, dan alat-alat bagaimana pengaturan keuangan dan fasilitasnya. Dengan kata lain, setelah tujuan perusahaan telah ditentukan, perusahaan perlu merumuskan tindakan-tindakan yang akan dijalankan untuk mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Kemudian proses pengorganisasian. Yang pertama, melaksanakan refleksi tentang rencana-rencana atau sasaran, kemudian menetapkan tugas-tugas pokok, kemudian yang ketiga, membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian, keempat, mengalokasikan sumber daya, petunjuk-petunjuk dan tugas-tugas bagian tertentu, kemudian yang terakhir, mengevaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian di implementasi. Kemudian yang terakhir, fungsi actuating. Setelah melakukan perencanaan, planning dan pengorganisasian, maka selanjutnya adalah actuating atau pengarahan. Dalam fungsi ini, manajemen akan melaksanakan rencana yang dibuat dibarengi dengan proses mengarahkan dalam menjalankan bisnis. Di dalam actuating terdapat beberapa hal yang perlu dipahami agar bisnis yang kita lakukan berjalan dengan baik. Actuating, kemampuan manajemen dalam memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan orang lain. Itu yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, itu tadi pemaparan dari saudari Salwa. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Dayan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan materi bab 11 tentang aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Keuangan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Keputusan investasi ditujukan untuk menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan pengalokasian sumber dana secara optimal, kebijakan modal kerja, dan kebijakan investasi yang berdampak pada strategi perusahaan yang lebih luas. Sumber dana dibagi dalam dua kategori, yakni kategori internal yaitu dari laba, ditahan atau retained earnings. Yang kedua dari sumber eksternal yaitu dalam bentuk utang yang meliputi penundaan pembayaran utang, pinjaman jangka pendek sebagai tambahan modal kerja, dan pinjaman jangka panjang obligasi sebagai dana investasi, dan menerbitkan saham baik dalam bentuk saham perdana maupun saham biasa. Selanjutnya ada kebutuhan dana. Menurut Carter dan Ursi 2004, biaya adalah nilai tukar pengeluaran pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Biaya seringkali sinonim dengan beban. Biaya-biaya dapat dibagi dalam kategori atau diklasifikasi menjadi biaya langsung, biaya utama, biaya konversi, biaya tidak langsung, biaya tetap, biaya variabel, biaya terkendali, biaya produk, biaya periode, biaya bersama, biaya estimasi, biaya standar, biaya tertanam, dan biaya tunai. Selanjutnya alokasi dana. Secara umum pengalokasian dana tersebut dapat dilakukan ke dalam dua bentuk, yaitu untuk aktiva atau tetap dan untuk modal kerja atau working capital. Yang pertama alokasi dana untuk aktiva tetap. Aktiva tetap terdiri dari aktiva tetap berwujud tangible asset dan aktiva tetap tidak berwujud. Yang kedua ada alokasi dana untuk modal kerja. Weston dan Copeland 1995 mendefinisikan modal kerja adalah investasi perusahaan dalam bentuk uang tunai, surat berharga, dan persediaan dikurangi beban lancar. Selanjutnya sumber pendanaan. Pendanaan adalah suatu indikator penting dalam mendeteksi apakah suatu bisnis dapat dijalankan atau tidak. Sumber dana dari lembaga-lembaga itu sering disebut sebagai modal asing atau modal pinjaman. Menurut Suratman, sumber dana dari modal asing adalah sumber dana yang didapatkan dari luar perusahaan atau kreditur yang tidak ikut memiliki perusahaan tersebut seperti bank, perusahaan asing, leasing, dan lain sebagainya. Dengan melakukan studi keuangan akan diketahui informasi mengenai total pasifa, biaya modal, sistem anggaran, proses akuntansi, tingkat suku bunga, dan neraca pembukuan perusahaan tersebut. Selanjutnya pembelanjaan utang. Pembelanjaan utang atau debit sebagai sumber pendanaan akan memiliki resiko berupa pembayaran bunga atau interest dan pengembaliannya. Utang yang digunakan untuk membelanjai kegiatan perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Pendanaan utang jangka pendek dapat berasal dari pinjaman dari lembaga keuangan, biasanya akan memiliki beberapa penilaian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis menerima pinjaman investasi. Penilaian tersebut berkenaan dengan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, rencana penggunaan pinjaman perusahaan. Yang kedua, kondisi keuangan bisnis perusahaan. Yang ketiga, peramalan tentang industri atau lingkungan di sekitar bisnis perusahaan. Yang terakhir adanya jaminan dari perusahaan yang dapat digunakan untuk pengembalian pinjaman. Terakhir, hutang jangka panjang. Menurut Warren, hutang jangka panjang akan diharapkan dibayarkan kembali dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Hutang jangka panjang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja ataupun membiayai aktiva tetap. Banyak perusahaan besar yang umumnya membutuhkan dana yang besar memilih memperoleh dana dari obligasi, yaitu merupakan surat utang jangka panjang yang dibeli oleh para investor dan negara. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dan itulah tadi pemaparan materi dari saudari Diana. Selanjutnya kepada saudari Mulia Ramadan, saya persilakan untuk memaparkan materinya.
Materi selanjutnya yaitu aspek risiko sosial, politik, dan ekonomi dalam SKB. Nah, macam-macam resiko. Dari sisi sumber, penyebab resiko dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu resiko intern, yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, resiko ekstern, resiko yang berasal dari luar perusahaan seperti resiko pencurian, penipuan, persaingan, dan lain sebagainya. Nah, dari aspek-aspek di atas, di sini kita juga perlu mengadakan analisis kemanfaatan dan biaya terhadap perekonomian secara nasional dan sosial. Hambatan pembangunan ekonomi. Beberapa hambatan pembangunan ekonomi dapat berupa iklim tropis, produktivitas rendah, kapital sedikit, nilai perdagangan luar negeri yang rendah, besarnya pengangguran, besarnya ketimpangan distribusi, pendapatan, tekanan produk yang buruk, penggunaan tanah dengan produktivitas yang rendah. Itulah tadi materi dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi terakhir dari saudari Mutiara Ramadan. Jadi mungkin itulah pemaparan atau hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.